Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, insyaallah saat ini saya akan menyampaikan tuntunan dan tata cara sholat jenazah. Para pemirsa, kewajiban orang Islam atau umat Islam terhadap umat Islam yang lain yang telah meninggal dunia setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, mensolatinya. Lalu yang keempat, menguburkannya. Para pemirsa, 4 kewajiban tersebut adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugur sudah kewajiban tersebut bagi umat Islam yang lainnya. Namun bagi umat Islam yang mau melakukannya tentu berpotensi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video yang ke-6 ini sekali lagi saya matur bahwa saya hanya akan menguraikan kewajiban yang ketiga, yakni tuntunan dan tata cara sholat jenazah. Para pemirsa, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, berdiri. Nah, tentu bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, ya boleh dengan cara duduk atau dengan cara yang lainnya. Kita berdiri menghadap kiblat. Anggap ini adalah kiblat. Nah, kita sudah berdiri menghadap kiblat. Kemudian kita berdiri di tempat berdiri yang suci dari najis. Kalau itu lantai, ya lantai yang suci dari najis. Kalau itu tikar, ya tikar yang suci dari najis. Kalau itu sandal misalnya, maka yang kita injak adalah bagian sandal yang suci. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, niat. Sebelum takbir pertama, kita boleh melafadzkan niat dalam rangka untuk membimbing hadirnya hati. Misalnya, lafadz niat sholat jenazah, yang jenazahnya adalah seorang pria. Maka kita bisa mengucapkan, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Atau lebih singkat lagi misalnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Ini kalau jenazahnya seorang pria yang ada di depan kita. Lalu kalau misalnya jenazahnya seorang wanita yang ada di depan kita, kita bisa melafadzkannya, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini kalau jenazahnya seorang wanita yang ada di depan kita. Atau misalnya kita akan mensolati jenazah jumlahnya banyak. Misalnya yang biasa dilakukan di Masjidil Haram, di Makkah sana, di Masjid Nabawi, di Madinah sana. Ini kan sangat biasa. Jenazahnya banyak. Nah, maka kita bisa meniat, usolli ala haula'il mayyitina arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini jenazah yang ada di depan kita. Sekarang kalau jenazahnya di tempat lain,
kita sedang di sini misalnya, jenazahnya di tempat lain, di Jakarta misalnya, atau di Palembang, atau di Surabaya, atau di Papua, atau bahkan jenazahnya sudah dikubur misalnya. Nah, itu kalau jenazah yang jumlahnya satu pria, maka nanti kita menggunakan kata-kata ghaib. Kalau jenazah yang kita sholati tempatnya jauh di sana itu wanita seorang, itu nanti pakai istilah ghaibah. Dan kalau jenazahnya banyak, misalnya karena bencana alam, ya itu nanti kita pakai istilah ghaibun. Nah, ini. Bagaimana lafadz niatnya? Maka kalau jenazahnya satu orang pria di tempat yang jauh di sana atau sudah dikubur misalnya, kita bisa menggunakan lafadz usolli ala mayiti, lalu menyebut nama jenazah, misalnya Anto. Nah, itu. Al-ghaibi arba takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya yang kita sholati secara ghaibah itu adalah seorang wanita, seorang jauh di sana atau sudah dikubur misalnya, katakan misalnya namanya Anti misalnya, maka lafadznya adalah usolli ala mayitati Anti, gitu. Al-ghaibah arba takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Usolli ala mayitati Anti. Anti itu nama wanita yang meninggal dunia yang jauh di tempat lain. Al-ghaibati arba takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sekarang kalau jenazahnya banyak tetapi di tempat yang jauh, misalnya ada bencana alam di tempat lain, kita bisa menggunakan lafadz niat usolli ala haula'il mayyitina al-ghaibina arba takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya setelah kita melafadzkan niat, ya melafadzkan niat ini hanya sekedar upaya untuk menghadirkan hati ya. Jadi ini tidak harus tidak harus melafadzkannya. Ini hanya sekedar untuk menuntun hati agar hatinya hadir. Ya. Kemudian setelah kita berdiri, kemudian kita tadi melafadzkan niat, lalu kita melakukan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Nah, sidaqab ya. Pada saat kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ini, lalu melafadzkan Allahu Akbar, takbir yang pertama tadi itu, maka di dalam hati kita menyengaja memulai melakukan sholat jenazah, gitu. Sesuai yang tadi sudah kita niatkan di dalam hati kita. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ini di dalam hati itu niat ya, ada kerentek niat. Nah, itu. Kemudian setelah takbir pertama tadi itu, dalam keadaan kita sidaqab, kita membaca surah Al-Fatihah secara sir. Imamnya juga Fatihahnya sir, lirih, makmumnya juga sama, sir, lirih ya. Jadi misalnya kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca secara sirri, lirih. Telinga kita boleh mendengar, boleh. Nah, demikian pula yang makmum di belakang juga mengucapkan surah Al-Fatihah secara sirri, secara lirih. Setelah itu kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah takbir yang kedua ini, sambil sidaqab tentunya itu, membaca sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, misalnya itu. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar, maka kita kemudian membaca doa. Ya, tentunya sambil sidaqab, ya. Membaca doa, misalnya karena ini jenazahnya seorang laki-laki, ya, maka kita
berdoa misalnya dengan kata-kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Nah, ini. Lah kalau jenazahnya seorang wanita, yang hu tadi itu diganti dengan ha. Yang hu diganti dengan ha. Menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Nah, ini. Kalau misalnya jenazahnya banyak, ya hu atau hak tadi diganti dengan hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Nah, itu doa setelah takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu takbir lagi yang keempat, yang terakhir. Allahu Akbar, sidaqab, ya. Sambil sidaqab, kemudian membaca doa untuk si mayit dan kita juga. Misalnya dengan kata-kata, Allahumma la tahrimna ajrohu, wa la taftina ba'dahu, waghfir lana walahu. Ini kalau mayitnya satu orang laki-laki. Kalau mayitnya satu orang perempuan, yang hu dirubah jadi ha. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kalau jenazahnya banyak, nah, yang hu atau yang ha tadi itu diganti dengan hum, ya. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Nah itu berarti sudah selesai doa setelah takbir yang keempat. Setelah itu kemudian salam. Tinggal kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang rukun yang pertama. Ditambah yang kedua juga boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah sudah tata cara sholat jenazah, ya. Jadi baik itu sholat jenazah yang bil hudur, ya, jenazahnya ada di depan kita, maupun bil ghaib, yang jenazahnya tidak ada di depan kita. Hanya tadi merubah sedikit-sedikit lah itu. Jadi tidak banyak. Selanjutnya saya ingin menyampaikan yang pertama, ini sebagai sebuah tambahan saja saya kira, bahwa sebagaimana ajaran guru-guru kita dan juga menurut Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf di dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah menyatakan bahwa apabila mayit itu berjenis kelamin laki-laki, maka kepala mayit diletakkan di sebelah selatan. Nah, kalau kita ini kan di Indonesia, ya. Jadi kepala mayit laki-laki ditaruh di sebelah selatan. Berarti kakinya sebelah utara, ya. Atau kalau dalam bahasa tubuh, ya, kepala mayit laki-laki ditaruh di kiri yang nyolatin, nah, lalu yang kakinya di sebelah kanan. Tapi kalau jenazahnya adalah perempuan, maka kepalanya si mayit perempuan tadi itu di sebelah utara, ya, mujur ngalor. Nah itu mujur ngalor, ya. Kalau tadi jenazah laki-laki itu mujur ngidul, begitu. Kalau jenazah perempuan mujur ngalor, nah, kepalanya di utara, itu. Ini menurut Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf di dalam kitabnya yang berjudul At-Taqriratus Sadidah. Ini yang pertama, tentang tata letak jenazah yang kita sholati. Yang kedua, tentang posisi imam. Nah, tentang posisi imam nanti kita jelaskan langsung dengan peragaan, begitu.
Kalau itu jenazahnya laki-laki, ya, tadi kan kepalanya sebelah kiri ya, di sebelah selatan kalau di Indonesia ini. Maka imam ini lurus dengan kepala si mayit laki-laki tadi itu. Nah, kalau jenazahnya perempuan yang tadi kepalanya di sebelah utara, di sebelah kanan itu, maka imam lurus dengan pinggang. Atau dalam bahasa di sana di dalam kitab itu ajus, nah itu. Jadi lurus dengan pinggangnya si jenazah wanita. Nah ini nanti kita coba praktekkan tata letaknya biar lebih jelas begitu. Kemudian yang kedua, ini sebagai tambahan sebelum kita praktek nanti, ingin kami sampaikan bahwa tempat sholat jenazah terbaik adalah masjid atau musola. Kenapa? Karena di samping daya tampungnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, maka tentu lebih terjamin kesuciannya dibanding dengan di rumah duka. Ya, masjid, musola pasti lebih terjamin kesuciannya dibanding dengan di rumah duka. Maka lebih baik sholat jenazah itu ya di masjid atau di musola. Ya itu tuh tentu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak usah dipaksakan. Ini kan soal lebih baik saja lah saya kira. Yang ketiga, sholat dan doa dari masyarakat yang datang bertaziah jauh lebih utama ketimbang masyarakat itu datang berbondong-bondong berduyun-duyun hanya untuk datang ngobrol saja. Nah, ini. Jadi lebih utama itu ya datang bertaziah, yaitu dengan membawa wudhu atau wudhu di tempat di lokasi, lalu kita ikut sholat jenazah. Itu jauh lebih utama. Dan itu yang dibutuhkan oleh mayitnya sebenarnya, oleh mayitnya. Tetapi juga hal-hal lain juga dibutuhkan, ya membantu perumatan jenazah sampai menguburkan, ya mengiring sampai ke liang lahat itu juga sangat dibutuhkan. Tetapi alangkah baiknya itu kalau kita taziah ya datang wudhu atau datang sudah membawa wudhu lalu ikut sholat jenazah. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Nah ini sebelum nanti saya tutup, saya mau coba praktekkan ya tata letak jenazah sama bagaimana posisi imam. Saya kira itu, kita langsung menuju ke tempat praktek. Para pemirsa yang berbahagia, saya ingin mempraktekkan tata letak jenazah dan bagaimana posisi imam dalam sholat jenazah. Anggap saja saya sedang menghadap kiblat ini. Maka jenazah diletakkan di depan imam. Nah, jadi itu kiblatnya, ini jenazahnya. Misalnya ini misal saja. Kalau menurut tadi itu di dalam kitab At-Taqrirus Sadidah, jika jenazahnya ini adalah seorang pria, ya, maka karena itu adalah kiblat, berarti di sana utara, di sana selatan. Nah, berarti ini kepalanya. Nah, ini kepala jenazah, ya laki-laki. Jadi ini mujur ngidul. Nah, mujur ngidul. Ini laki-laki berarti. Nah, lalu posisi imam itu lurus dengan kepala jenazah. Ya lurus lah, kurang lebih lurus lah gitu. Ya lurus ya. Jadi kepalanya di sana, imamnya di sini. Ini selatan, itu kiblat, itu utara. Sekarang kalau jenazahnya perempuan, maka ini kepalanya. Nah, kita balik kayak karena tadi di kepala, ini balik. Nah, begitu. Nah, kepala jenazah perempuan ini di mujur ngalor. Nah, mujur ngalor, ya. Mujur ngalor. Ini kaki, ini kepala. Lalu posisinya imam itu ada lurus dengan pinggang, atau dalam bahasa di dalam kitab itu adalah ajus, ya. Jadi lurus dengan pinggang. Nah, saya kira itu jelas menurut saya. Ya, ini mudah-mudahan nanti ketika ada jenazah ya kita menggunakan ini. Atau juga dengan barangkali ada pendapat ulama yang lain, barangkali itu juga memungkinkan ya. Memang tidak ada dalil yang nakli soal ini, tetapi kita hanya dapat dari kaul ulama. Ya. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Kaf tadi itu. Nah, di dalam kitab At-Taqrirus Sadidah.
Nah, kalau misalnya ada ulama yang lain yang berpendapat lain, ya mari coba kita ikuti saja, saya kira. Itu saja menurut saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.